Ini efek negatif transfer Lionel Messi ke Inter Miami di Argentina. Apakah itu? Gara-gara anjing peliharaan, transfer Fabinho ke Arab Saudi bisa batal. Mikhailo Mudryk akhirnya mencetak gol buat Chelsea. Komentator MU TV sebut Kai Havertz pemain sampah. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Kapten Paris Saint-Germain Marquinhos menanggapi saga masa depan Kylian Mbappe. Marquinhos berharap Mbappe bertahan, tapi klublah yang akan membuat keputusan. Mbappe sedang bersitegang dengan PSG setelah menyatakan tidak akan memperpanjang kontraknya. Superstar sepak bola Prancis itu berniat bertahan sampai akhir 2023-2024, lalu pergi dengan status gratis. Les Parisiens tentu saja tidak mau merugi setelah menebus Mbappe seharga 180 juta euro dari AS Monaco pada 2018. PSG telah mengultimatum si pemain agar menekan kontrak baru, tapi diabaikan. Alhasil PSG mengambil langkah dengan menaruh Mbappe ke dalam daftar jual di bursa transfer musim panas ini. PSG kemudian mengeluarkan pemenang Piala Dunia 2018 itu dari skuad yang melakoni pramusim ke Jepang dan Korea Selatan. Situasi semakin memanas karena Kylian Mbappe bahkan dilaporkan siap untuk duduk di bangku cadangan di sepanjang musim demi memuluskan rencananya angkat kaki di akhir musim nanti. PSG akan membuka tur pramusim di Asia dengan berduel kontra Al Nassr di Osaka 25 Juli 2023. Marquinhos berharap pada solusi untuk situasi Mbappe. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sulit, sahut bek tengah internasional Brasil itu dilansir RMC Sport. Kylian itu seorang pemain yang luar biasa, sangat kuat, tapi keputusannya di luar kemampuan kami dan itu diputuskan manajemen yang kita harus melihatnya nanti. Kylian Mbappe selalu menjadi andalan PSG selama 6 musim belakangan ini. Mbappe sudah menyumbang 212 gol plus 98 assist dalam 260 pertandingan di seluruh kompetisi. Kepindahan Lionel Messi ke Inter Miami mulai memberikan dampak negatif buat Argentina. Apa itu? Messi resmi diperkenalkan sebagai pemain Inter Miami pekan lalu. Transfernya mulai bikin Argentina sedikit kerepotan. Laporan Buenos Aires Times menyebut, Argentina mulai kebanjiran jersey Inter Miami palsu. Banyak yang coba melundupkan kostum replika tidak orisinil milik La Pulga. Salah satu kasus terjadi di Bandara Jorge Newbery di ibu kota Argentina. Ada seorang wanita coba melundupkan 50 jersey Inter Miami palsu. Petugas Bea Cukai menemukan jersey Inter Miami milik Lionel Messi yang palsu coba dibawa masuk ke Argentina dengan bungkus plastik. Setelah dicecar dengan berbagai pertanyaan, si wanita mengaku hendak menjualnya lagi. Petugas pun menyitanya. Petugas menyatakan diizinkan untuk membawa pakaian ke dalam negara dalam apa yang disebut rezim yang disederhanakan, katanya. Tetapi kasus yang terdeteksi selama seminggu terakhir memiliki volume yang membuat kami berasumsi bahwa itu dimasukkan untuk mendapatkan keuntungan. Niatnya kemungkinan besar untuk menjualnya berkedok barang asli dan mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari gairah yang disebabkan pemenang Ballon d'Or 7 kali di negara ini. Demikian pernyataannya. Selain jersey Inter Miami milik Lionel Messi yang palsu, pelaku juga membawa beberapa tablet, ribuan kartu Pokemon, bungkusan protein, hingga suplemen otot. Total sebanyak 250 jersey palsu berhasil disita petugas Bea Cukai. Jersey replika Inter Miami milik Messi memang belum dijual di Argentina. Adidas selaku produsen jersey masih kewalahan melayani pesanan yang membludak.
Menurut laporan Front Office Sport, setidaknya dibutuhkan waktu 6 bulan untuk mengantar jersey Inter Miami milik Messi. Messi sendiri sudah menjalani debutnya bersama Inter Miami pada Sabtu 22 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Pemain 36 tahun itu bahkan langsung membuat gol kemenangan timnya. Kepindahan Fabinho ke Arab Saudi kabarnya terganjal satu hal. Kabarnya anjing-anjing peliharaan gelandang Liverpool itu bisa saja menggagalkannya. Menurut laporan Mirror, Fabinho memikirkan nasib anjing-anjing peliharaannya sebelum memutuskan bergabung dengan Al Ittihad, sebab hewan peliharaannya dilarang di Arab Saudi. Fabinho punya 2 jenis French Bulldog sebagai hewan peliharaannya. Ada kekhawatiran anjingnya dikategorikan anjing buas yang termasuk dalam kategori anjing Rottweiler dan Pitbull. Arab Saudi hanya memperbolehkan anjing dipakai untuk berburu sebagai penjaga atau penuntun orang buta. Sementara anjing Fabinho justru hewan lucu-lucuan, dengan foto anjingnya mengenakan kostum Natal beredar di media sosial. Fabinho kabarnya akan menjadi bintang Liverpool selanjutnya yang eksodus. Ia akan menyusul Roberto Firmino yang sudah lebih dulu bergabung dengan Al Ahly di Arab Saudi. Sementara Fabinho menjadi incaran Al Ittihad yang sebelumnya merekrut Karim Benzema dan N'Golo Kante. Fabinho membela Liverpool sejak 2018 dan punya 211 penampilan. Gelandang 29 tahun itu sudah mempersembahkan gelar juara Liga Inggris, Liga Champions, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antar Klub, Piala FA, Piala Liga Inggris, dan Community Shield. Status Mauro Icardi akan berubah di Galatasaray. Striker Argentina itu kabarnya akan dipermanenkan. Icardi musim lalu dipinjamkan Paris Saint-Germain ke Galatasaray. Di musim panas ini, statusnya akan dipermanenkan. Menurut laporan Sky Sports, Galatasaray akan mempermanenkan penyerang berusia 30 tahun itu. Kontrak selama 3 tahun sampai 2026 kabarnya telah direken. Kepindahan permanen Icardi ke Galatasaray juga membutuhkan biaya. Galatasaray kabarnya membayar 10 juta euro atau sekitar 167,4 miliar rupiah. Mauro Icardi tampil oke bersama Galatasaray musim lalu. Ia bisa membuat 23 gol dari 26 laga dan memenangkan gelar juara Liga Turki 2022-2023. Jika kembali ke PSG, sebenarnya peluang terbuka bagi Icardi. Kepergian Lionel Messi membuka ruang mantan pemain Sampdoria dan Inter Milan itu mengisi lini depannya. Namun Luis Enrique kabarnya juga tak tertarik memakai jasanya musim depan. Sampai akhirnya kepindahan permanen Mauro Icardi ke Galatasaray akan segera terrealisasi. Mikhailo Mudryk akhirnya mencetak gol buat Chelsea kendati baru di laga uji coba. Inikah awal dari rangkaian gol-golnya? Mudryk mencetak gol saat Chelsea menang 4-3 atas Brighton and Hove Albion dalam laga pramusim di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Minggu 23 Juli 2023 pagi waktu Indonesia Barat. 3 gol lainnya dibagi rata oleh Christopher Nkunku, Conor Gallagher, dan Nicholas Jackson. Buat Mudryk itu adalah gol pertamanya sejak berseragam Chelsea kendati cuma di laga persahabatan. Ia gabung Januari lalu di bursa transfer musim dingin dan gagal bikin gol dalam 17 penampilan di semua laga kompetitif. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, menyebutnya sebagai momentum positif buat sang anak asuh.
Ia juga menyinggung para penyerang baru lainnya seperti Nkunku dan Jackson yang turun mencatatkan nama di papan skor. Tentu saja buat Jackson, buat Mudryk menurut saya ya penting buat mencetak gol buat Nkunku juga. Ujarnya dilansir Metro. Para penyerang butuh mencetak gol dan mereka perlu membangun kepercayaan diri dan keyakinan terhadap diri sendiri dan selalu penting untuk mencetak gol. Kemudian tentu saja kami akan mencoba agar lebih baik karena saya rasa hari ini kami mungkin punya kapasitas lebih untuk tetap tenang saat kami bisa lebih banyak menciptakan peluang dan mencetak gol, imbuhnya. Joao Cancelo kembali ke Manchester City setelah musim lalu sempat dipinjamkan. Manajer Man City Pep Guardiola tak bisa memastikan apapun soal bek sayapnya itu. Cancelo menghadapi musim panas yang cukup rumit di Manchester City. Itu setelah hubungannya dengan Pep Guardiola disebut-sebut merenggang pada musim 2022-2023 lalu. Ini pula yang kabarnya memicu peminjaman Cancelo ke Bayern Munich di bursa transfer musim dingin. Bayern sebenarnya punya opsi untuk mempermanenkan peminjaman itu senilai 70 juta euro, akan tetapi tak menggunakannya. Alhasil Cancelo kini kembali ke Manchester City dan tengah mengikuti tur pramusim klub. Bek yang masih terikat kontrak hingga 2027 tersebut juga ambil bagian saat Man City mengatasi Yokohama F. Marinos dengan skor 5-3 di Japan National Stadium Minggu 23 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Meski Cancelo kembali ke tim dan ambil bagian di pramusim, manajer Man City Pep Guardiola mengakui situasi sang pemain masih dinamis. Nasibnya serupa dengan Kyle Walker yang juga dispekulasikan. Dia ada di sini sekarang. Joao sudah sangat berarti penting buat kami sebelum-sebelumnya, ujar Guardiola dikutip Manchester Evening News. Dia kini kembali ke sini dan menjadi bagian dari tim ini. Kita akan lihat apa yang terjadi nanti, imbuhnya. Ucapan komentator MU TV saat menyiarkan laga Manchester United versus Arsenal menjadi sorotan. Sebab Kai Havertz disebut pemain sampah. Kejadian itu terekam dan viral di media sosial. Salah satu pemandu pertandingan di MU TV, Ben Thornley, menyebut Havertz sampah. Momen itu terjadi selepas jeda, di mana Arsenal sedang tertinggal 0-2 oleh MU. Bruno Fernandes dan Jadon Sancho membawa MU unggul 2-0 di babak pertama laga pramusim di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu 23 Juli 2023. Thornley yang juga mantan pemain MU kemudian ditanya rekannya Stewart Garner soal apa yang mesti dilakukan Arsenal untuk mengejar ketertinggalannya. Ya, saya akan mengganti Kai Havertz karena dia sampah, sambut Thornley. Stewart kemudian menegaskan lagi jawaban rekannya sembari bertanya, apa yang membuat Anda menentangnya? Tanyanya, saya tidak menentangnya, jawab Thornley lagi. Havertz sendiri baru direkrut Arsenal musim panas ini. Pemain Jerman itu dibajak dari Chelsea dengan biaya mencapai 67,5 juta pound. Sejauh ini, Kai Havertz langsung dimainkan manajer Mikel Arteta dari 3 laga pramusim Arsenal. 1 gol sudah dicetak pemain 24 tahun itu. Kiper baru Manchester United Andre Onana tidak memakai seragam nomor 1. Onana memilih nomor 24 yang selama ini dipakainya di klub-klub dia sebelumnya. Pesepak bola Kamerun itu bergabung dengan MU setelah dibeli dari Inter Milan seharga 40 juta pound sterling. Onana sudah bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk mengikuti tur pramusim di Amerika Serikat. Di MU, Onana dipastikan tidak akan memakai seragam nomor 1 yang biasanya dipakai oleh kiper utama. Nomor itu sendiri kini lowong setelah kepergian David De Gea. Namun, Onana akan memakai nomor 24 seperti saat memperkuat Ajax dan Inter Milan. Kiper berusia 27 tahun itu mengungkap
menjelaskan bahwa nomor 24 berkaitan dengan tanggal kelahirannya, yaitu 2 April, 2 bulan 4. Onana berharap keberuntungannya akan berlanjut di Manchester United. Aku sekedar menyukai nomornya dan nomor itu adalah hari ulang tahunku, hari lahirku, ungkap Onana kepada MU TV yang dikutip Metro. Jadi menurutku ini hebat dan aku menyukai kaosnya dengan nomor ini. Kami sudah melakukan banyak hal dan kuharap itu akan terus berlanjut. Manajer MU Erik ten Hag bukan figur asing bagi Andre Onana. Keduanya pernah bekerja sama di Ajax selama 5 tahun dan bersama-sama memenangi 3 titel Eredivisie, 2 piala KNVB, serta mencapai semifinal Liga Champions untuk pertama kali dalam 22 tahun pada 2019. Kami sudah melakukan banyak hal bersama. Kami memiliki sebuah hubungan yang hebat. Dia itu seorang pelatih top. Bagiku salah satu yang terbaik di dunia, lanjut dia.